Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dari kelompok 1. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi mengenai hubungan struktur aktivitas obat kardiovaskular. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai antiaritmia, di mana antiaritmia ini merupakan obat yang dapat memperbaiki irama atau detak jantung yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Untuk mekanisme kerja dari antiaritmia ini yaitu bekerja secara langsung dalam membran sel miokardial atau sel-sel yang terdapat dalam otot jantung, dan dapat pula mengontrol aliran transmembran miokardial. Pembagian obat golongan antiaritmia ini yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kegunaannya dan berdasarkan tipe kerjanya. Untuk obat antiaritmia berdasarkan kegunaannya dapat lagi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu senyawa yang digunakan untuk pengobatan takiaritmia dan dapat digunakan obat yaitu lidocaine dan verapamil beta blocker. Dan yang kedua yaitu senyawa yang dapat digunakan untuk pengobatan bradiaritmia, yang dimana dapat digunakan atropin dan isoproterenol. Obat yang berdasarkan tipe kerjanya juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu obat dengan berstruktur khas yang membentuk kompleks dengan reseptor. Contohnya yaitu pada obat beta blocker. Dan yang kedua obat yang berstruktur tidak khas, di mana pada obat ini bekerja dengan cara berkumpul pada daerah tertentu. Contohnya yaitu quinidin dan procainamide. Setelah dijelaskan mengenai pembagian dari obat antiaritmia, selanjutnya kita masuk ke contoh obat dari antiaritmia ini. Jadi di belakang saya ada slide, itu mengenai struktur, nama obat, dan juga dosis dari contoh obat antiaritmia. Kita bisa lihat struktur dari obat procainamide. Dosisnya adalah dosis awalnya 1,25 gram, diikuti 0,75 gram per jam. Untuk pemeliharaannya adalah 0,5 sampai 1 gram 5 dd. Untuk yang kedua adalah lidocaine. Kita bisa lihat strukturnya. Untuk dosisnya adalah IV-nya 50 sampai 300 mg per jam. Dan yang terakhir adalah isopiramid. Isopiramid kita bisa lihat strukturnya. Itu adalah struktur dari isopiramid. Bisa kita perhatikan bersama. Untuk dosisnya adalah 100 sampai 200 mg 4 dd. Adapun hubungan struktur dan aktivitasnya yaitu rantai alkil mengandung substituen bersifat polar yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan bagian polar fosfolipid membran. Kemudian gugus amino kationik yang terionisasi pada pH tubuh dapat berinteraksi dengan gugus anion fosfolipid membran cincin aromatik yang bersifat lipofil, dapat berinteraksi dengan rantai alkil fosfolipid membran melalui ikatan hidrofob dan van der Waals. Dan interaksi obat yang berstruktur tidak khas dengan bagian tertentu membran miokardial menyebabkan berkumpulnya secara selektif pada membran, menyebabkan penekanan dan hambatan tidak khas beberapa fungsi membran. Antihipertensi adalah obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi. Indikasinya untuk pengobatan hipertensi. Adapun mekanisme kerjanya ada 4. Yang pertama, vasodilator, di mana vasodilator ini bekerja dengan cara merelaksasikan otot pembuluh darah. Contohnya itu hidralazin dan natrium nitrocrucide. Yang kedua adalah ACE inhibitor, bekerja dengan cara menghambat enzim dalam tubuh untuk memproduksi hormon angiotensin 2, yaitu yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Contohnya adalah captopril, lisonipril, dan ramipril. Yang ketiga adalah antagonis kalsium selektif, yaitu kelompok obat yang berguna untuk menurunkan tekanan darah. Contohnya adalah diltiazem dan nifedipin. Sedangkan yang keempat adalah diuretik. Diuretik ini bekerja dengan mencegah penyerapan garam, termasuk natrium dan klorida di ginjal. Contohnya adalah HTC, di mana HTC itu adalah hidroklorotiazid. Untuk mekanisme kerjanya, yaitu renin bekerja pada glubomin darah, yaitu pada angiotensinogen, menghasilkan angiotensinogen 1,
yang oleh angiotensin converting enzyme atau sering disingkat dengan AC diubah menjadi angiotensin 2. Peredaran angiotensin 2 menyebabkan secara langsung kontriksi areola, menghasilkan secara cepat kenaikan tekanan darah. Angiotensin 2 dapat merangsang pengeluaran aldosteron, suatu hormon yang meninggalkan retensi natrium, sehingga terjadi peningkatan volume cairan ekstraksel yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. Senyawa penghambat AC seperti captopril itu sendiri mengandung gugus SH yang dapat berinteraksi membentuk kelat dengan ion zinc. Dalam tempat aktif AC, terjadi hambatan secara kompetitif AC sehingga peredaran angiotensin 2 dan kadar aldosteron menurun. Akibatnya, tidak terjadi vasokonstriksi dan retensi natrium, sehingga tekanan darah menurun. Kallikrein kemudian mengubah kininogen menjadi bradykinin. Mekanisme lain dari senyawa penghambat AC yaitu menghambat pemecahan bradykinin menjadi fragmen tidak aktif. Sehingga kadar bradykinin dalam darah meningkat dan menyebabkan vasodilatasi dan penurunan tekanan darah. Obat golongan efek sentral seperti yang terlihat di slide ada klonidin, guanfacin, dan juga metildova. Rumus struktur dari klonidin dapat dilihat pada slide, yang dimana klonidin adalah obat antihipertensi golongan penghambat reseptor alfa agonis kerja sentral. Selain untuk hipertensi, klonidin juga digunakan untuk obat analgesik, nyeri kanker, profilaksis migrain, menopausal flushing, dan juga attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Untuk efek samping dari obat ini sendiri, yaitu mulut kering, sedasi, depresi, retensi cairan, bradikardia, fenomena Raynaud, sakit kepala, pusing, euforia, tidak bisa tidur, ruam kulit, mual, konstipasi, dan juga hipotensi. Untuk dosis dari obat ini sendiri, untuk oral itu 50-100 mcg 3 kali sehari, dinaikkan setiap hari kedua atau ketiga. Dosis maksimum sehari biasanya 1,2 mg. Untuk dosis pada injeksi intravena lambat perlahan itu 150-300 mcg, maksimum 750 mcg dalam 24 jam. Yang kedua ada guanfacin, yang dimana guanfacin adalah agonis reseptor sentral A2A adrenerginik. Indikasi obat ini untuk penanganan hipertensi kronik dan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Untuk dosis pada dewasa untuk obat ini, untuk sediaan oral atau tablet, dosis awalnya itu 1 mg 1 kali sehari sebelum tidur, bisa meningkat menjadi 2 mg sekali sehari. Terus untuk anak-anak, oral atau tabletnya itu untuk 12 tahun ke atas, dosis awalnya itu 1 mg oral sekali sehari sebelum tidur, bisa meningkat menjadi 2 mg 1 kali sehari. Efek samping dari obat ini adalah yang pertama itu mual, yang kedua muntah, yang ketiga berkeringat, pusing, sesak nafas, dan juga nyeri pada perut. Ketiga ada metildova. Metildova adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Monoterapi tunggal untuk dosis awalnya itu 250 mg, 2-3 kali sehari untuk 2 hari. Dosis dapat ditingkatkan tiap 2 hari sesuai kebutuhan. Dosis pemeliharaan adalah 500-2000 mg per hari. Dosis maksimalnya adalah 3000 mg per hari. Untuk terapi kombinasi, dosis awal terbagi ke dalam beberapa jadwal konsumsi. Efek samping pada obat ini sendiri yaitu sakit kepala, mulut kering, kembung, kantuk, dan juga pusing. Dapat juga menyebabkan diare dan muntah. Selanjutnya contoh obat golongan ACE inhibitor sebagai pilihan untuk pengobatan antihipertensi. Yang pertama itu ada obat captopril dengan pemberian dosis sebanyak 12,5-25 mg untuk 3 kali sehari. Kemudian obat yang kedua yaitu perindopril dengan pemberian dosis obat sebanyak 4-8 mg untuk 1 kali sehari. Kemudian obat yang ketiga yaitu
enalapril dengan pemberian dosis sebanyak 5-10 mg untuk pemakaian 1-2 kali sehari. Kemudian obat yang keempat yaitu lisinopril dengan pemberian dosis 5-10 mg untuk sehari sekali. Kemudian obat yang kelima yaitu ramipril dengan pemberian dosis sebanyak 1,25 mg per hari. Kemudian obat yang keenam yaitu delapril dengan pemberian dosis sebanyak 15-30 mg untuk sehari sekali. Dan obat yang terakhir yaitu quinapril dengan pemberian dosis sebanyak 2,5-5 mg per sehari sekali. Obat-obat tersebut merupakan contoh obat golongan ACE inhibitor yang bisa digunakan untuk pengobatan antihipertensi. Selanjutnya kita masuk pada obat golongan antagonis reseptor angiotensin 2, di mana kita bisa melihat rumus kimia dari obat ini pada slide. Adapun jenis-jenis obat yang masuk pada golongan ini, yang pertama yaitu lasartan dengan dosis 50 mg per 2 hari, kemudian irbesartan dengan dosis 75 sampai 150 mg per 1 hari, kemudian kandesartan dengan dosis 8 sampai 16 mg per 1 hari, yang terakhir yaitu valsartan dengan dosis 80 mg per 1 sampai 2 hari. Struktur dan aktivitas enzim pengubah angiotensin atau ACE. Di dalam slide terdapat dua jenis obat yang digunakan. Yang pertama captopril, obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sama seperti captopril, terdapat pula obat lisinopril, yaitu obat yang menghambat enzim pengubah angiotensin dan digunakan pula untuk pengobatan tekanan darah tinggi dan hipertensi. Seperti yang diketahui, angiotensin sendiri adalah sebuah dipsogen dan hormon oligopeptida di dalam serum darah yang menyebabkan pembuluh darah mengkerut sehingga menyebabkan kenaikan tekanan darah. Model tempat aktif pada ACE ditunjukkan oleh adanya yang pertama, ion Zn++ yang dapat membentuk kompleks dengan ligan dengan gugus sulhidril SH dari captopril dan gugus karboksi dari enalapril, lisionapril, perindopril, ramipril, delapril, quinapril, benacepril, imidapril, dan silasapril, serta gugus fosforofus dari visionapril. Yang kedua, gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil. Yang ketiga, gugus yang dapat bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Gugus karboksi yaitu COOH yang membentuk kompleks dengan ikatan ion Zn++ dapat berupa karboksilat bebas dari ersinopril, tetapi pada umumnya dalam bentuk ester etil atau COOCH2CH3 yang terdapat dalam enapril, perindopril, ramipril, delapril, quinapril, benacepril, imidapril, dan silosapril untuk memperpanjang masa kerja sebuah obat. Selanjutnya, bentuk ester adalah praobat dalam tubuh akan terhidrolisis menjadi bentuk asam yang aktif. Gugus-gugus lain pada umumnya untuk meningkatkan lipofisilitas senyawa sehingga distribusi obat menjadi lebih baik di dalam tubuh. Contohnya terdapat dalam senyawa penghambat ACE atau enzim pengubah angiotensin, yaitu captopril, perindopril, enalapril, lisionapril, ramipril, delapril, quinapril, visionapril, vilasapril, dan yang terakhir imidapril. Fosinopril atau sinar M merupakan ester pada praobat. Dalam tubuh, ester akan terhidrolisis secara pelan menjadi asam fosinoprilat aktif, sehingga masa kerja obat menjadi panjang. Senyawa mengandung gugus fosfinat mampu mengikat secara spesifik dan tempat aktif. Pada ACE, fosinopril
mempunyai kegunaan serupa dengan benzopril. Fosinopril juga merupakan obat untuk menangani tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan bisa juga digunakan dalam pengobatan gagal jantung. Obat ini bekerja dengan cara menghambat konversi atau perubahan angiotensin 1 dan 2. Dosis obat untuk dewasa yaitu 10 mg 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan sampai maksimal 40 mg 1 kali sehari. Untuk pasien yang berisiko mengalami hipotensi, dosis dapat diawali dengan 5 mg 1 kali sehari. Adapun efek sampingnya yaitu pusing, mual, diare, batuk, dan lelah yang tidak biasa. Dan adapun strukturnya yang sudah tertera pada dalam slide. Antiangina adalah obat untuk ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan oksigen pada salah satu bagian jantung. Pencegahan angina dapat dilakukan dengan cara hidup sehat seperti berolahraga secara teratur dan menjaga berat badan ideal. Obat antiangina dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu turunan nitrat dan nitrit, digunakan terutama untuk mencegah dan meringankan serangan angina, baik tipe klasik maupun varian. Sebagai fasililator umum, turunan dapat menurunkan kebutuhan oksigen mikakardinal atau menunjukkan efek pada peredaran sistemik. Turunan ini juga dipergunakan pada payah jantung kongesif dan pengobatan syok. Efek samping antara lain lesu, sakit kepala, hipotensi. 2. Senyawa pemblok adrenergik. Obat pemblok adrenergik dapat mengikat secara terpulih reseptor yang terdapat pada jantung, arteriolat, otot rangka, bronki, hati, ginjal, dan lain-lain. Hubungan struktur aktivitas. Bagian struktur yang penting aktivitas dari turunan veramil adalah kedua cincin benzen, meskipun dapat diganti dengan cincin heteromatik seperti pada valiamil dan gugus amino tersier yang bermuatan pada fisiologis. Gugus seprofil dan substitusi cincin aromatik kurang penting untuk aktivitas, meskipun posisi dapat mempengaruhi potensi substituen pada cincin kiri mempengaruhi potensi secara bermakna, sedangkan cincin kanan tidak berpengaruh. Bentuk isomer optik levo aktif dibandingkan dengan isomer dextro. Tipe angina dapat dibagi menjadi 2, yaitu angina klasik dan angina klasik terjadi saat olahraga. Gejala yang muncul seperti nyeri pada dada terjadi saat jantung bekerja lebih keras dan membutuhkan banyak oksigen. Angina varian terjadi pada saat waktu istirahat dan dapat membaik dengan cara pengobatan. Ada vasodilator. Vasodilator adalah senyawa yang dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Efeknya ditunjukkan terutama pada pembuluh darah jantung atau pada bagian tertentu sistem vakular. Mekanisme vasodilator bekerja dengan menurunkan tonus otot polosnya vaskulator sehingga terjadi dilatasi arteri dan vena. Untuk obat turunan nitrat dan nitrit di sini adalah dijelaskan pada rumus struktur kimia H2C, CH, CH2O, NO, yang dimana nama obatnya amil nitrit dan awal kerjanya selama 0,25 menit, masa kerjanya selama 1 menit, dan dosisnya inhibasi 0,18 sampai 0,3 mili. Yang kedua ada H2C dan ONO2, di mana nama obatnya gliseril trinitrat, yang dimana awal kerjanya selama 20 menit dan masa kerjanya selama 30 menit. Dosisnya diberikan secara oral, 1 kali diberikan secara subradial dan 0,15 sampai 0,6 mg. Sistem transnabenalnya 2,5 sampai 10 mg per hari.
Dan yang ketiga adalah H2C dan H2CONO2 yang dimana nama obatnya eritrit tetranitrat dan awal kerjanya selama 15 menit, masa kerjanya selama 180 menit. Dosisnya diberikan secara oral 10 mg atau diberikan secara 4 kali. Yang keempat ada H2CONO2 yang dimana awal kerjanya selama 20 menit dan masa kerjanya selama 330 menit. Dosisnya diberikan secara oral 10-20 mg selama 4 kali per hari, 4 kali sehari. Yang kelima ada O2NO. Nama obatnya isosordit dinitrat yang dimana awal kerjanya selama 3 menit dan masa kerjanya selama 60 menit. Dosisnya diberikan secara oral atau subregunal 5-10 mg per hari 2-3 jam. Baik, kali ini saya akan membahas tentang mekanisme kerja turunan nitrat dan nitrit pada obat angina golongan nitrat dan nitrit. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu obat angina. Angina adalah kejadian kurangnya suplai darah dan oksigen ke jantung. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah penyempitan pembuluh darah jantung, vasokonstriksi atau kejang otot pembuluh darah, jantung vasospasme. Jadi ada 2 penyebabnya. Ya, lalu apa yang akan dirasakan oleh penderitanya? Yaitu nyeri pada dada dan bisa juga menyebar pada leher dan sampai ke punggung. Baik, selanjutnya mekanisme kerja turunan nitrat dan nitrit. Di sini bisa kita lihat ada sebaran horizontal 2SH yang mana dia ini adalah sel otot pembuluh darah. SH ini akan ditambah dengan RONO2 yaitu residu organik nitrat atau nitrit. Nah, kalsium ini akan mengikat NO2 terus obat NO2 ini atau obat nitrit ini kalau masuk ke dalam sel otot-otot pembuluh darah dia akan menjadi NO2 lalu berubah menjadi NO+. Selanjutnya dia akan ditambah dengan sebaran horizontal asam nitrat. Ditambah dengan asam nitrat dia juga akan ditambah dengan ROH yang mana reaksi dengan gliserol. Nah, terus kita punya obat yaitu NO3 atau nitrit. Terus obat NO3 ini atau obat nitrit ini kalau masuk ke dalam sel otot-otot pembuluh darah dia akan menjadi NO2 lalu berubah menjadi NO+. Nah, NO ini dia akan mengaktifasi guanilan siklase. Jadi aktif. Nah, selain ada guanilat siklase, sini juga ada GTP. Di dalam sel pembuluh darah itu ada GTP. Terus juga ada guanilat siklase. Nah, guanilat siklase ini itu enzim kan. Kalau dia aktif maka dia akan mengubah GTP menjadi CAMP atau CGMP. Nah, CGMP ini adalah AMP siklik. Terus CAMP ini akan mengubah kalsium dalam sel otot pembuluh darah berkurang. Nah, kalau kalsium dalam sel otot pembuluh darah berkurang, otomatis kalsium yang berkaitan dengan calmodulin atau nicein P juga akan berkurang. Nah, tadi kan kalsium adalah cikal bakalnya kontraksi bisa otot pembuluh darah. Nah, kalau kalsiumnya menurun, lalu calmodulin
calmodulinnya menurun. Lalu juga selanjutnya kalsium calmodulin GMP kinase atau aktivasinya menurun. Lalu selanjutnya bisein P kan berikatan dengan bisein aktifnya juga kan dia menurun. Lalu miosin aktif yang mengikat aktinnya juga menurun. Nah, berkuranglah itu kontraksi dan terjadilah fase dilatasi. Nah, tadi NO+ itu kan dia sama saja dengan nitrat oksida. Nah, dia itu dapat membunuh bakteri. Jadi intinya obat nitrat itu atau obat nitrit, dia itu menurunkan jumlah kalsium di dalam otot pembuluh darah, sehingga ujung-ujungnya terjadilah vasodilatasi. Vasodilatasi itu adalah pembuluh darahnya yang terjadinya menyempit, yang tadinya menyempit sekarang jadi melebar lagi, jadinya darah yang masuk ke jantung kembali cukup gitu. Jadi jadinya suplai darahnya dan juga suplai oksigennya cukup lagi, udah nggak kurang lagi, dan nyerinya pun berkurang seperti itu. Filhidropidin, seperti bisa kita lihat, struktur umum dari obat turunan filhidropidin ini ada di samping. Kemudian ada pun macam-macam obat dari turunan fenilhidropyridin. Yang pertama itu ada felodipin, kemudian nikarpidin, nifedipin, kemudian nimodipin, kemudian amlodipin. Baik, pengertian dari felodipin adalah obat untuk menurunkan tekanan darah dari penderita hipertensi. Kemudian tekanan darah yang terkontrol akan menurunkan risiko terjadinya komplikasi seperti serangan jantung. Kemudian ada nikordipin, adalah obat untuk menurunkan tekanan dari darah pada hipertensi dengan lebih terkendalinya tekanan darah yang berisiko timbulnya komplikasi akibat hipertensi seperti serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Kemudian ada nifedipin, adalah obat untuk mengatasi hipertensi. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi nyeri dada. Selanjutnya ada nimodipin, adalah obat untuk mencegah dan menangani kerusakan otak akibat kurangnya pasokan darah saat terjadi pendarahan. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dan cairan infus. Dan yang terakhir ada amlodipin, adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan nyeri dada akibat penyakit jantung koroner atau angina pectoris. Hubungan struktur dan aktivitas. Bagian struktur untuk aktivitas adalah 1. Cincin dehidropyridin, 2. Atom N sekunder dalam cincin yang tidak bermuatan pada pH fisiologis, 3. Substituen yang meruah, misal gugus fenil pada posisi 4 cincin heterosiklik. 4. Gugus nitro dan ester kurang penting untuk aktivitas. Vasodilator, di mana pengertian vasodilator sendiri adalah obat yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah agar darah dapat mengalir dengan lancar. Indikasi dari vasodilator sendiri adalah 1. Pengobatan aritmia jantung, takiaritmia, dan bradiaritmia. Mekanisme kerja vasodilator. Vasodilator akan mengurangi ketegangan dinding otot pembuluh darah, sehingga ruang dalam pembuluh darah tidak menyempit. Hal tersebut akan memudahkan tubuh untuk mengalirkan darah berisikan oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke jantung, dan menekankan potensi aliran darah kembali ke ruang jantung. Vasodilator terbagi 3, yaitu vasodilator koroner, sistemik, dengan perifer. Pada vasodilator koroner, untuk pengobatan payah jantung kongestif kronik yang sulit disembuhkan dengan cara mengembangkan fungsi miokardial tanpa meningkatkan kebutuhan energi. Contoh obatnya yaitu salbutamol, eritril tetranitrate, gliseril tetranitrate, natrium, nitroprusid, katopril, diltiazem, dipirildamol, enalapril, nifedipin, dan verapamil.
Pada vasodilator sistemik atau vasodilator umum, senyawa yang dapat menimbulkan efek vasodilatasi pada semua bagian sistem peredaran darah. Contoh obatnya yaitu amilnitrin, bulfomedil, etofilin nikotinat, flunarizin, iproxamin, isoksuprin HCl, sama pindolol, dan lain-lain. Dan pada vasodilator perifer, yaitu obat ini menimbulkan dilatasi buluh, darah kulit, dan otak. Dan contoh obatnya yaitu nisergolin, sinarizin, flunarizin, bulfomedil, sinepazid, piritinol, dan nikotinil alkohol. Itulah paparan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.